Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Salsundayamento. Kali ini saya akan membahas virus Trojan Horse. Dan ini sudah terkenal dengan kebisa-bisanya dalam merusak atau membobol sebuah sistem 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 elektronik. Tapi semua mungkin belum mengenal lebih detail tentang virus ini dan sejarahnya, cara kerjanya, terus cara menanggulanginya dan jenis-jenisnya dan lain-lain. Kali ini saya akan membahas itu. Yang pertama yaitu apa sih itu Trojan Horse sendiri? Trojan Horse adalah malware penipu menyamar sebagai perangkat lunak yang legal. Berbeda dari virus atau worm, tidak berpikir sendiri, fokus pada pencurian data, penguasaan sistem, atau kerusakan, dan kerugian global terus mencapai 10,5 triliun per tahun pada 2025. Lalu nama Trojan Horse sendiri itu berasal dari mitos kuda kayu Troja, tampak tak berbahaya namun memberikan ancaman. Trojan menunjukkan fungsi berbahaya di balik tampilnya sah. Fungsinya memberi akses tidak sah, mencuri informasi, atau merusak sistem, yaitu berputar dengan virus. Trojan tidak dapat menyebarkan diri ke file lain tanpa intervensi pengguna. Lalu secara lengkapnya, Trojan Horse berasal dari mitologi Yunani kuno, tepatnya dalam cerita Perang Troya. Bangsa Yunani membuat kuda kayu raksasa yang diisi oleh prajurit-prajurit tersembunyi. Bangsa Troya yang mengira itu hadiah, menarik kuda itu masuk ke dalam kota. Saat malam tiba, para prajurit keluar dari kuda dan membuka gerbang kota. Kedua pasukan ini menyerbu dan memenangkan perang. Konsep ini diadopsi dalam dunia komputer, yaitu Trojan Horse, dalam program jahat yang menyamar sebagai program legal atau tidak berbahaya. Namun ketika dijalankan, ia akan menyebabkan malware atau melakukan aksi berbahaya lainnya. Trojan mulai lebih dikenal pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Saat komputer terkenal dan internet mulai berkembang, salah satu Trojan terkenal pertama adalah AIDS Trojan, yang menyamar sebagai software edukasi tentang AIDS, yaitu tentang penyakit, justru menginfeksi para pengguna dengan metode mirip ransomware masa kini. Dan lanjut untuk cara Trojan bekerja. Yang pertama itu infiltrasi, sering menyebar melalui email phishing, 90%-nya plus serangan cyber, email palsu atau bundling software. Yang kedua, eksekusi tersembunyi. Pengguna menginstal program legal yang berisi payload berbahaya tanpa sadar. 3. Akses backdoor. Trojan menciptakan celah rahasia untuk kontrol jarak jauh oleh penyerang. Pengaktifan mulai beroperasi diam-diam di latar belakang, mencari data atau memanipulasi sistem. Untuk cara kerja detailnya, yang pertama yaitu penyamaran. Trojan disamarkan sebagai file atau program yang terlihat normal, misalnya game, PDF, atau aplikasi populer lainnya. Distribusi. Trojan biasanya didistribusikan lewat email, phishing, website kebijakan atau lampiran file yang pada nomor 2 yaitu eksekusi tersembunyi. Eksekusi backdoor-nya yaitu begitu korban membuka atau menginstal tersebut, Trojan mulai bekerja di latar belakang tanpa diketahui. Aksi berbahaya yang dapat terjadi yaitu pencurian data, membuka akses ke hacker, menginstal malware lain, merekam aktivitas, atau bahkan mengendalikan hacker walaupun sembunyi. Nah, ini adalah mengapa Trojan itu sangat berbahaya, karena langsung bisa semua aksi itu bisa terekam dari si user itu. Lanjut untuk jenis-jenisnya. Di sini ada 6 jenis. Yang pertama, Trojan backdoor, memberi akses jarak jauh penuh sistem
korban secara tidak sah. Lalu Trojan DDoS mengubah perangkat korban menjadi bot untuk meluncurkan serangan penolakan layanan. Trojan ransom mengunci data pengguna dan meminta tebusan ransomware untuk pemulihan, dan Trojan perbankan merancang khusus untuk mencuri informasi akun, bank, dan data keuangan Anda. Ini lebih ke mungkin ke keuangan ya, kayak finansial bank maupun kayak yang lain. Yang selanjutnya yaitu Trojan bootloader, mudah dan mengancam tambahan sistem tanpa izin. Ini mungkin kayak mungkin tiba-tiba kita misal sesuatu padahal kita tidak pernah install sekalipun aplikasi tersebut. Yang terakhir yaitu Trojan Rootkit, menyembunyikan keberadaan malware, dan aktivitas jahat di sistem komputer. Untuk rootkit ini menemukan keberadaan malware yang agar tidak terdeteksi antivirus, dan mungkin tidak diketahui lah maksudnya lokasinya di mana, mungkin disembunyikan ke di mana, dan tadi. Lanjut untuk dampak dan konsekuensinya. Yang pertama, penjelasan data itu sudah pasti, informasi pribadi dan kredensial login. Yang kedua, kerugian finansial. Ini sudah jelas karena di yang keempat itu ada, yaitu Trojan perbankan yang tidak sah dan berulang. Kerugian sistem ini sudah pasti dan seharusnya sudah langsung hilang, jadi korupsi file dan hilangnya data penting. Pelanggaran privasi, pemanfaatan identitas dan keylogging, pengendalian jarak jauh, pengangkat korban jadi botnet, reputasi buruk, kehilangan kepercayaan bisnis. Lanjut untuk deteksi dan pencegahannya. Yang pertama yaitu perangkat keamanan, yaitu antivirus dan anti malware yang selalu yang mungkin bisa diinstal untuk menghindari Trojan ini. Namun tapi beberapa ada yang kurang efektif. Yang mungkin saya ketahui itu adalah McAfee, terus Mataf itu mungkin kurang, cuma salah dicoba. Terus yang kedua firewall, konfigurasi firewall Anda untuk menggunakan itu password phishing. Ini password phishing ini tergantung dengan orang usernya, yaitu kita pintar-pintar dalam memilih sebuah aplikasi, misal lampiran file yang mungkin belum jelas dari mana asalnya dan lain-lain. Yaitu keempat, untuk aman. Nah, ini mungkin maksudnya mengunduh aplikasi dari situs-situs yang mungkin tidak kredibel dan terpercaya. Ini seperti Chrome Store, Play Store, terus mungkin ini dan lain-lain. Pembaruan sistem, selalu perbarui operating sistem, browser dan makronya untuk menambal kerentanan. Pencadangan data, lakukan backup rutin untuk hubungan cepat jika terjadi infeksi. Selanjutnya, ini studi kasus yang pernah terjadi pada dunia nyata. Yang Motet tersebut melalui dan Europol menjadi badan terbesar mendistribusikan ransomware dan malware perbankan, menyebabkan kerugian jutaan dolar. Zeus atau Zipot Trojan perbankan sangat sukses, aktif sejak 2007, mencuri lebih dari 70 juta dolar di akun bank seluruh dunia pada 2010. Trickbot, awalnya Trojan perbankan berwujud menjadi modular, misal ransomware seperti Ryuk terlibat dalam serangan besar menargetkan organisasi kesehatan. Nah, ini kesimpulannya dari lindungi diri dari ancaman tersembunyi. Trojan host adalah ancaman cyber persisten yang mengandalkan tipuan, kewaspadaan, dan praktik keamanan siber yang baik yang baik sangat penting. Melindungi data Anda
sistem Anda dengan teknologi dan kesetaraan user itu sendiri. Dikarenakan keamanan siber investasi sepenting di era digital. Untuk kesimpulannya yaitu Trojanus emang sangat berbahaya karena menyamar sebagai aplikasi yang tidak mencurigakan dan kelihatan seperti legal. Pandangan terbaik itu menurut saya yaitu tidak mengunduh program dari sumber yang tidak percaya, yaitu mengunduh aplikasi yang dari situs-situs resmi, dan selalu update sistem dan antivirus Anda. Waspada terhadap email mencurigakan dan link tidak dikenal. Baik, sekian dari saya. Mungkin kurang detail, tapi dari saya cuma segitu. Mohon maaf ketika ada kesalahan pemilihan kata, penjelasan, dan lain-lain. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.